bahwa Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada penutup para nabi dan rasul. Nah ini juga harus hati-hati, Wildan. Kita nih hidup di zaman yang orang suka cocok logi. Apa-apa itu dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Bahkan presentasi pendapatan seorang capres ketika pemilu itu dikaitkan dengan nomor ayatnya. Dekati Al-Quran. Itu adalah kitab hidayah. Itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang maha tahu tentang manusia. Qurannya kan nggak boleh berubah. Tapi hasil penemuan apapun itu bisa berubah-ubah. Bisa dikoreksi. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program kajian Ramadan Mata Hati 1445 Hijriah. Bersama kita telah hadir guru kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata Hati udah tahun yang ketiga ini Gus. Tahun yang ketiga kita bersama. Ini nggak terasa ya Wildannya. Setiap Ramadan dan sekarang ada Ramadan ketiga Mata Hati bergerak di bidang dakwah. Gitu. Alhamdulillah. Tetap istiqomah ya bersama. Tetap istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan doanya Gus. Amin. Ke depan mudah-mudahan lebih maju, lebih bermutu, lebih bermanfaat untuk masyarakat Muslim khususnya di bulan Ramadan ini. Amin, amin. Wildan. Jadi ini kita sudah nyampe Ramadan lagi nih Gus. Iya. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Iya. Jadi Al-Quran itu relevan di setiap waktu dan di setiap zaman. Iya. Itu maksudnya tuh gimana tuh Gus? Jadi Wildan, ketika bicara tentang relevansi Al-Quran, kita harus ingat bahwa Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada penutup para nabi dan rasul, kepada nabi yang paling agung, nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mukjizat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Itu kalau kita lihat rentang waktu ke sekarang, itu 1400 tahun lebih yang lalu ya, diturunkan kepada Rasulullah. Tetapi kitab itu tetap memiliki daya hidup memberikan hidayah sampai hari ini dan di masa yang akan datang. Jadi keunikan dan sekaligus keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat, dia itu bisa dipahami, mengagumkan, membuktikan kebenaran Rasulullah, ya, keagungan Allah, keluhuran ajarannya, itu harus bisa dipahami dengan paham yang sama oleh masyarakat yang hidup di masa Rasulullah sampai kita hari ini dan tentu anak keturunan kita. Oleh karena itu, kata-kata solihun, Quran itu, soleh artinya akan tetap mengagumkan sebagai mukjizat, akan tetap mengagumkan sebagai hidayah, itu sepanjang masa. Dibaca oleh siapapun, dipahami oleh siapapun, itu akan mendatangkan pemahaman yang luar biasa sesuai dengan konteks zamannya. Ini nggak mudah Wildan. Karena misalnya teknologi, apapun. Wildan punya handphone baru. Ya, itu pasti Wildan begitu utak-atik sistemnya, itu akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi nanti seiring dengan waktu, setelah setahun akan ada handphone baru. Ketinggalan zaman. Kemudian ada teknologi baru yang asalnya mengagumkan, itu nggak lagi mengagumkan. Kita bisa ngelihat gimana dulu Nokia gitu kan, seperti itu. Yang seperti itu yang dulu. Kalau kita lihat Wildan, itu sejatinya mukjizat kan. Dulu Nabi Ibrahim misalnya, itu diberi mukjizat sama Allah nggak mempan dibakar. Karena tidak mempan dibakar itu sesuatu yang mengagumkan di masa lalu. Tapi hari ini ada astronot kan.
punya baju yang anti api. Ada pembalap mobil, pembalap motor, bajunya juga anti api. Baju damkar. Baju damkar. Artinya apa? Tidak terbakar itu bukan lagi sesuatu yang istimewa di masa yang wah hari ini kan gitu. Nah, sementara Al-Qur'an itu dia akan selalu mendatangkan kekaguman oleh manusia antar zaman dan lintas zaman. Itu sebenarnya yang dimaknai sebagai solihun fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, jadi kan ini kan menjawab dari orang-orang, kadang kan di medsos itu banyak Gus ya. Iya. Al-Quran sudah kuno, Iya. sudah ketinggalan zaman, Iya. sudah tidak relevan. Iya. Gitu kan. Maksudnya kita menyadarkan orang-orangnya itu tuh, kalau bukti konkretnya itu apa sih? Sederhana sebetulnya. Kita yang pertama Wildan, itu harus membedakan antara Al-Quran dan orang Islam yang berkitab suci Al-Quran. Harus kita bedakan antara Islam dengan perilaku Muslim. Islamnya ngajarkan kebersihan Wildan. Tapi apa setiap orang Muslim itu bersih? Belum tentu. Gitu. Jadi ketika kita memahami Al-Quran, yang kita lihat itu Al-Qur'annya. Jangan keterbelakangan kaum muslimin di beberapa negara hari ini kemudian menjadi alasan bahwa yang menyebabkan keterbelakangan itu adalah Al-Qur'an. Coba kita lihat misalnya ya, dalam konteks kemajuan. Zaman ini itu ditandai dengan zaman terbukanya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu menghargai sesuatu penghargaannya. Itu karena kebenaran ilmiahnya. Kebenaran yang bisa dibuktikan oleh logika dan akal sehat manusia. Al-Quran itu di dalam banyak ayat, itu selalu mengatakan afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak berpikir? Afala tubsirun. Mengapa kamu tidak melihat? Ayat yang pertama turun itu bunyinya Iqra. Iqra itu membaca. Wahyu yang kedua turun itu bunyinya nun wal qalami wa ma yasturun. Al-qalam itu alat menulis, Wildan. Kemajuan zaman hari ini itu ditandai banyaknya orang membaca. Dari apa yang dibaca dia tuliskan sebagai karya ilmiah yang terbuka dan bisa diakses oleh banyak orang. Dan itu dimiliki pesan itu oleh Al-Quran. Al-Quran tidak pernah Wildan pertama kali turun ayatnya Wildan sholat tahajud, enggak. Kamu bayar zakat? Enggak. Tapi kata Quran, Iqra. Lihat nih. Iqra itu fil amr. Ini Wildan kan santri juga. Ya. Ketika belajar fil amr dulu Wildan, itu harus ada maf'ulun bihinya. Supaya dia menjadi jumlah al-mufidah, kata yang sempurna. Kalau saya katakan baca, maka Wildan akan bertanya, apa yang harus baca apa? Gitu. Kan gitu. Saya kalau masih ingat kan, kalau belajar nahu dulu kelas 2, Iqra'il majallata. Oh, baca majalah. Iqra'il Qur'ana, baca Quran. Tapi ayat Quran itu tidak nyebut maf'ulun bihinya. Objek yang dibaca nggak ada. Tapi cuman perintahnya aja baca. Bacanya dengan apa Yudan? Bismi Rabbika, bukan Bismillah. Ini nama Allah itu kan, Allah ditulis dengan Allah, ditulis juga dengan Ar-Rabbu. Bismi Rabbika, baca dengan nama Rabbmu. Rabb itu dari kata-kata tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Seolah-olah agama itu bilang, baca. Apa yang harus kamu baca? Apa saja. Yang penting bermanfaat untuk semua ciptaan Allah. Nah, ini kan kalau kita lihat nih Wildan ya, seakan-akan agama sedari awal mendorong orang untuk membaca. Dan membaca itu kan sebetulnya kunci kemajuan masyarakat hari ini. Jadi kalau kita lihat konteksnya ya, betapa ayat Al-Qur'an itu betul-betul memiliki relevansi sepanjang zaman. Karena hanya dengan membacalah manusia itu akan memiliki keunggulan. Itu nilai substansinya sebenarnya. Sebetulnya, iya. Jadi kalau kamu lihat misalnya di masa lalu nih, di masa lalu ketika turun ayat Iqra, itu orang Arab di masa Nabi itu memahami sederhana, baca Quran. Maka ditemukanlah Wildan keindahan dari aspek balaghahnya. Kan orang-orang Arab hari itu mengatakan Nabi itu penyair, Nabi itu dukun, macam-macam tuduhannya karena membawa Quran yang indah. Tetapi kemudian mereka kan membaca, mereka punya sastra dan mereka punya Quran.
apa yang mereka baca di dalam sastra itu tidak mereka dapatkan dalam keindahan Al-Quran. Artinya apa? Quran ini melampaui sastra. Kalau dia dikatakan sastra, mengapa sastranya kok tidak sama dengan sastra yang mereka miliki? Bukankah hurufnya sama? Sama-sama alif, ba, ta, sa. Nah, itulah Iqra yang dipahami oleh masyarakat Arab saat Quran diturunkan. Iqra yang saya pahami hari ini, kalau Anda ingin menjadi bangsa yang maju, modal pertamanya baca. Jadi gini Gus, Al-Quran kan diturunkan sebagai karya sastra yang luar biasa atau karya seni yang luar biasa. Karena waktu itu menyaingi para sastrawan nih Gus ya. Iya. Itu kan mukjizatnya Dari aspek sastra. Ada kesinambungan dari zaman sebelumnya. Kalau zaman dahulu orang-orang tergila-gila dengan sastra kemudian turun Al-Quran gitu kan. Nah, kalau sekarang kan zamannya sudah berbeda nih Gus. Sekarang kan zamannya sudah Facebook, sudah Instagram, sudah TikTok. Relevansinya itu di mana Gus? Jadi gini Wildan, kita tidak boleh juga mengatakan Quran itu kitab sastra. Quran itu adalah kitab hidayah. Nanti persinggungan hidayah ini bisa jadi beririsan, yang Wildan bilang tadi benar, di masa lalu itu beririsan dengan yang namanya ilmu balaghah, keindahan uslub, narasi, ya, diksi kata yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, tetapi seiring dengan kemajuan zaman, boleh jadi perhatian orang sekarang misalnya pada sains misalnya. Nah, kemudian apakah kemudian pertanyaannya mungkin, apakah Quran bertentangan dengan sains? Nah, ini juga harus hati-hati Wildan. Kita nih hidup di zaman yang orang suka cocok logi. Apa-apa itu dicocok-cocokkan dengan Al-Quran. Bahkan presentasi pendapatan seorang capres ketika pemilu itu dikaitkan dengan nomor ayatnya Gus ya. Nah, ini nggak benar Wildan. Jadi kalau misalnya nanti nih, kemarin Wildan katakan tadi, bangsa Arab terpuaskan bahwa Quran itu adalah mukjizat karena mereka tidak bisa memenangkan pertarungan keindahan sastra ketika berhadapan dengan Al-Quran. Zaman ini orang bertemu dengan yang namanya ilmu pengetahuan, ilmu apapun. Ketika kemudian Wildan, nanti Quran itu bisa membuktikan kebenarannya, saya katakan tidak boleh juga kita katakan Quran itu adalah kitab yang berisi ilmu pengetahuan. Tidak. Dia tidak berbicara ilmu pengetahuan secara langsung. Tetapi dia boleh jadi berbicara tentang norma yang elastis, bisa dipahami sepanjang perjalanan sejarah itu sendiri. Oleh karena itu Wildan, kalau ada orang tanya, apakah Quran itu bersesuaian dengan ilmu misalnya? Saya harus katakan dulu, apakah kemudian yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan itu sudah final apa belum? Kenapa demikian? Qurannya kan nggak boleh berubah. Tapi hasil penemuan apapun itu bisa berubah-ubah, bisa dikoreksi. Nah, oleh karena itu, yang bisa kita kaitkan dengan Al-Quran, itu kalau kebenaran ilmiah yang sudah misalnya dipahami oleh semua orang. Apa misalnya? Ilmu, kita ambil contoh ilmu sejarah. Nih Birdan, ilmu sejarah. Sejarah itu bercerita. Nabi Musa bertemu sama Fir'aun. Fir'aunnya pada ujung permusuhan dengan Nabi Musa tenggelam ke laut. Ayat Qur'annya bilang, al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini kata Allah, akan kami selamatkan Fir'aun dengan badannya. Jadi tenggelam, semua pasukan Fir'aun itu mati di dasar laut. Kecuali Fir'aun. Dia muncul lagi ke permukaan. Hari itu ada sebagian orang yang melihatkan bahwa Fir'aun yang tenggelam itu Fir'aun yang berkuasa tenggelam dan mati. Kata Al-Quran, supaya ini menjadi pelajaran lil alamin. Oke. Ribuan tahun kemudian, ya, Napoleon Bonaparte itu dari Prancis datang ke Mesir, melakukan penjajahan seperti yang terjadi Indonesia dengan Belanda. Napoleon ini punya ilmu sejarah bahwa Mesir ini mewarisi peradaban Fir'aun. Maka dilakukan ekskavasi itu, penggalian, ketemu nih, mumi-mumi banyak itu. Diselidiki nih, ini siapa. Kata dokter forensik, yang ini matinya karena tenggelam. Loh, kenapa? Karena di dalam kulitnya ini mengandung garam. Maka diselidikilah,
sepakatlah bahwa ini Ramses II, inilah Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian dimasukkan ke dalam Museum Tahrir hari ini, dilihat oleh semua orang. Maka kita katakan Wildan, hari ini Quran menunjukkan kebenarannya. Fir'aun diselamatkan dengan badannya, bisa dilihat dan disaksikan. Kapan kita bisa mengatakan itu? Ketika semua ahli sejarah yang berkaitan dengan semua disiplin ilmu kesejarahan itu sepakat bahwa inilah Fir'aun yang dulu bertemu dengan Nabi Musa. Nah, itu semakin nanti meneguhkan kan kebenaran Al-Quran. Oh, ternyata benar apa yang benar dikatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Benarnya itu dari mana? Pertama, Rasulullah itu kan ummi. Nabi ummi itu nggak pernah baca, nggak pernah nulis, nggak pernah bersentuhan dengan sekolah, Wildan. Sehingga kalau nanti Nabi bisa cerita bahwa satu hari nanti Fir'aun itu akan nampak, akan terlihat, disaksikan oleh semua orang sebagai bahan pelajaran. Maka kita katakan ini Quran pasti datang dari Allah. Karena Nabi tidak pernah membaca. Gitu loh Wildan. Nah jadi sainsnya itu dibatasi kepada sesuatu yang sudah disepakati oleh semua orang. Kalau kemudian ada ayat yang bersinggungan dengan ini, kita bisa jamin bahwa Quran pasti tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang menarik itu yang tadi kata-kata Gus tadi, Gus, yang cocokologi Oh ini, iya, Gus. iya. Jadi apapun kayak misalnya peristiwa, dulu saya pernah dengar gitu cerita Gus pas peristiwa pemboman WTC itu yang katanya kan itu ada di ayat jurufin harin. Itu gimana Gus menyikapinya? Kalau itu Gus? tidak bisa Wildan ya, karena itu kan tidak ada parameter dan ukurannya. Ini misalnya peristiwanya misalnya 7 Oktober, misalnya ada peristiwa 7 Oktober. Kemudian dikaitkan ini ayat ke-7 surah ke-10. Nah, kan belum tentu begitu. Misalnya, kalau nanti terjadi misalnya 8 Desember. Ini tanggal ayat 8 dari surah ke-12. Ya, kenapa nggak ayat 81 dari surah kedua? Iya. Kan gitu kan? Dari mana pernah? Apa nggak sebaiknya itu 8-nya itu surahnya dulu? 12 itu nomor, itu nggak ada ukurannya. Nah, kalau yang seperti itu saya khawatir malah itu menjadi penistaan Al-Quran gitu loh. Tetapi kalau misalnya ukurannya itu jelas secara apa? Secara ilmiah disepakati oleh semua orang. Contohnya apa? Begini, Wildan. Dulu itu ada orang yang kemudian masuk Islam percaya dengan kebenaran Al-Quran. Itu karena satu ayat, yang ayat itu memang ketika dibawa ke ranah ilmiah, itu memiliki kebenaran yang disepakati oleh semua orang yang terkait dengan ilmu itu. Apa itu? Firman Allah yang menyatakan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kalau orang itu masuk di dalam api neraka, itu dibakar sama Allah. Tapi begitu kulitnya terbakar, itu diganti. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang baru, liyadzukul azab. Supaya mereka merasakan apa ini? Azab. Nah, ada orang yang mendengar ayat ini, karena kebetulan dia mengerti betul tentang susunan kulit manusia. Dia menemukan relevansinya dengan ilmu pengetahuan. Apa itu? Kata orang tadi, bukankah susunan kulit itu terbagi 3? Ada yang namanya epidermis, dermis, dan satu lagi apa? Mungkin subcutis atau apa, saya lupa namanya. Tapi itu 3. Nah, kalau ini yang terbakar masih lapisan pertama, itu dia tidak kehilangan rasa. Yang kedua juga begitu. Tapi kalau sudah kena simpul saraf yang pada bagian ketiga yang dalam, itu lukanya mengerikan, tapi di apa-apakan itu sudah tidak terasa. Kenapa? Karena simpul sarafnya sudah mati. Maka karena simpulnya sarafnya mati, dia katakan, Quran ini tahu dari mana katanya. Kalau susunan kulit manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Kalau sudah yang 3 kena, maka ini tidak akan mendatangkan rasa mati rasa. Kalau sudah mati rasa, maka orang di akhirat di neraka kan nggak ada rasanya gitu loh. Yaudah, lapisan ketiga ini udah terbakar. Terbakar gitu. Nah, ketika dia kemudian mengatakan, Wildan, ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Rasulullah yang bukan dokter, tidak pernah belajar ilmu fisiologi, tidak pernah belajar biologi, tidak pernah belajar apapun. Kok tahu ini ya? Secara tersirat kan? Maka dia katakan ini pasti bukan karena Nabi tahu, tapi ada yang ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Ilmu pengetahuan zaman itu tidak memungkinkan orang untuk tahu. Berarti yang ngasih tahu siapa? Allah. Nah, disitulah sebetulnya Wildan, yang Wildan katakan dia sesuai dengan setiap kondisi, setiap zaman, tetapi ada ukurannya.
bukan cocokologi Cocokologi. tadi. Nah, untuk menyikapi yang cocokologi itu bisa jadi penistaan justru, Oh Gus, ya? iya. Karena itu mempermainkan ayat Al-Quran. Karena itu menyatakan sesuatu yang tidak ada ukuran ilmunya. Misalnya gini, ya. Fenomena yang terjadi apapun, itu kan kalau kita lihat, orang mencocok-cocokkan itu, Wildan. Itu biasanya tidak lepas dari kecenderungan pribadi. Nih, misalnya, Wildan nih, minta petunjuk nih. Ya Allah, saya mau nikah dengan si A. Bagus nggak? Saya akan buktikan dengan membuka Al-Quran. Dibuka Wildan. Pas ayatnya isinya surga. Maka Wildan bilang, wah cocok nih cewek jadi istri saya. Karena ayatnya bicara rahmat. Tapi pas dibuka nih ayatnya, cerita tentang neraka, tentang yang tidak baik. Wildan, cari ayat lain lah. Kayaknya bukan yang ini nih. Kayaknya gitu. bukan yang ini. Pasti tidak mengulangi kan. Nah itu menunjukkan bahwa ada ketidakjujuran. Ada ego. Ada ego. Nah yang cocok logi itu kebanyakan kayak gitu. Dan itu tidak pernah diajarkan dalam kaidah ilmu tafsir tertentu. Nah ini yang harus para pemirsa mata hati juga hati-hati ya. Bahkan ilmu pengetahuan apapun. Jangan Wildan misalnya nih baru belajar misalnya di SMA menemukan sesuatu terkait dengan biologi, Wildan cocokkan lagi di Quran. Nggak bisa. Karena ilmunya Wildan ini belum hatam. Tentang biologi. Tentang biologi. Jangan sampai pemahamanmu kamu paksakan kebenarannya bahwa ayat Quran. Nanti ada orang lain membantah, repot kan? Ya. Karena yang harus kamu koreksi bukan penemuan biologimu, tapi juga Al-Quran. Sementara Al-Quran ini kan nggak mungkin salah. Jadi jangan sampai orang itu punya semangat Wildan menunjukkan keagungan Al-Quran tapi tanpa ilmu. Jadi nggak boleh juga ya euforia yang seperti itu. Nggak boleh. Karena memang Quran itu tidak kemudian bicara unik tentang sains. Quran itu mengambil bagian tertentu dari aspek kehidupan manusia. Itu sebagai mukjizat kan. Mukjizat itu kan melemahkan, membungkam gitu. Misalnya ya, Quran tadi bicara tentang anatomi tubuh manusia. Tapi kan yang dibicarakan cuma kulit. Nggak bicara tentang struktur otak, misal jantung atau apa. Kenapa? Nah, kalau gitu nanti jadi buku kesehatan Al-Quran. Bukan, jadi Quran itu Wildan berbicara apapun dari aspek kehidupan manusia. Itu kalaupun disenggol sama Al-Quran, itu bukan karena Al-Quran ingin membuktikan saya buku ilmu pengetahuan. Tapi ini hidayah. Sehingga orang itu akan tunduk bahwa ini benar dari Al-Quran. Misalnya, fenomena langit misalnya. Alam taro annallaha yusji sahaban. Allah tuh kalau mau menurunkan hujan, awan tuh diarak. Coba lihat. Kita kan ngelihat awan tuh diarak ya. Tsumma yaj'alahu ruqaman, ditumpuk-tumpuk, tsumma yu'allifu bainaha, ditumpuk-tumpuk. Nanti setelah itu jadi ruqaman yang cumulonimbus ini. Nah, itu bukan berarti kemudian Al-Qur'an bicara tentang ramalan cuaca. Nanti BMKG gitu, bukan. Tapi persinggungan Al-Quran dengan itu untuk menunjukkan inilah mukjizat. Inilah datang dari Allah. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bekerja di BMKG. Berarti gitu. Itu disepil sedikit-sedikit aja sama Al-Quran. Iya, makanya saya bilang sama Wildan tadi. Tidak boleh kemudian karena Wildan mendapatkan keindahan sastra di dalam Al-Quran, kemudian Wildan katakan Quran itu kitab sastra. Quran itu kitab hidayah. Tetapi ada yang bersentuhan dengan sastra agar para sastrawan ini tunduk kepada Allah. Ada yang nanti bersentuhan dengan hukum. Bersentuhan misalnya dengan ilmu jiwa. Ada kan orang nulis disertasi itu ilmu kesehatan jiwa dalam Al-Quran. Nah itu bukan berarti kemudian Wildan bilang Quran menjadi buku wajib buat setiap psikolog. Ya, enggak gitu loh. Tapi persinggungan itu untuk menunjukkan betapa dahsyatnya hidayah Allah. Oh itu berarti yang disebut dengan solih, ya relevan di setiap waktu dan zaman itu. Iya, tapi tidak semua kemudian Wildan kamu cari di dalam Al-Quran gitu. Misalnya ada nggak Gus? Ayat yang bicara tentang traffic, lampu traffic tuh merah, kuning, hijau, yang nggak ada. Karena Quran bukan kitab lalu lintas gitu. Tetapi ketika kita lihat norma yang ada di Al-Quran itu mengajarkan terkait dengan hukum lalu lintas. Misalnya kata Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukati. Jangan lemparkan dirimu itu kepada jurang kehancuran. Jurang kehancuran itu dalam ilmu lalu lintas ditafsirkan kalau sudah lampu merah jangan dilanggar karena yang hijau di sebelah sana, yang sana lewat kamu lewat mati. Nah terus tapi nggak bisa Wildan bilang kalau begitu
ilmu lalu lintas itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nggak ada, karena ayat Quran nggak ada yang bicara lampu merah, nggak ada dilarang parkir, teknis gitu. Jadi ini sebetulnya yang harus kita pahami. Tapi semangat kebaikan, norma kebaikan yang diimplementasikan dalam bentuk pola kehidupan modern hari ini, itu kalau kita cari semangatnya di Quran, ketemu. Nah, kayak gini kan kita jadi bertanya lagi nih Gus. Nah, untuk menjaga kesakralan Al-Quran gimana Gus? apanya? Untuk menjaga kesakralan Al-Quran ini. Wildan, kesakralan Al-Quran itu bukan dibanggakan. Kesakralan Al-Quran itu kan dijaga. Ya, dijaga itu kata Quran, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Makanya hifdzul Quran itu banyak caranya. Sahabat misalnya dulu membaca Quran yang benar, kemudian memahami Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, selalu mencari inspirasi dari Al-Quran. Itu sejatinya kita sekarang menjaga kesucian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan kemudian dipajang, diangkat-angkat. Ada orang kan setiap rumahnya ditaruh Al-Quran, mobilnya Al-Quran, demo pun bawa Al-Quran misalnya. Enggak gitu. Cara mengagungkan Al-Quran dan menjaga Al-Quran yang paling benar itu dengan meniru seperti yang diajarkan Rasul kepada para sahabatnya. Dengan cara mempelajari Al-Quran secara benar, ya, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika dulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana perilaku Nabi? Kata Aisyah, Nabi itu perilakunya Quran. Kata guru saya, Quran itu sejatinya ada dua. Ada Quran yang terbaca, ada Quran yang terlihat. Quran yang terbaca itu mushaf. Quran yang terlihat itu pribadi Rasulullah. Nah, dengan cara seperti itu, kita menjaga kesucian Quran. Jangan sampai Qurannya bilang ke kanan, kitanya ke kiri. Maka kemudian orang, kok orang Islam begitu ya, Qurannya kemana? Padahal Qurannya benar, tapi tidak dilakukan oleh Muslim tadi. Jadi Gus, kalau ada dua perbandingan misalnya, mana ini yang lebih harus kita dahulukan? Ini kan menjaga Al-Quran itu ada yang dari hafalannya, yang kedua adalah menjadi generasi Quran yang berperilaku seperti Quran. Yang dikatakan Quran. Ini antara dua ini kira-kira mana yang harus diprioritaskan? Gus? Idealnya semuanya berjalan seimbang. Kalau tidak bisa proporsional. Proporsional tuh gini Wildan. Kan ada orang tuh yang memang sudah di pesantren yang spesialisasi tentang Al-Quran. Atau di perguruan tinggi kayak di Jakarta ada IIKI, ada PT IKI, itu kan sudah mendeklar dirinya untuk Al-Quran. Misalnya ada pesantren tahfidz di Kudus, di Jogja, di mana-mana, di Wonosobo misalnya. Maka orang-orang yang seperti itu kewajibannya di samping mengamalkan Al-Quran juga menjaga Al-Quran. Dari aspek bacaannya, dari aspek ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita tidak punya itu, maka kita punya kewajiban apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita dalam keseharian kita. Misalnya nih, Wildan masuk bulan puasa, maka Wildan harus belajar ayat Quran terkait dengan puasa. Tapi tidak perlulah bicara ayat Quran yang lain. Kenapa? Saya membutuhkannya hanya untuk puasa, karena saya tidak cukup waktu, saya juga tidak punya keahlian yang dalam untuk menjadi seorang ahli Al-Quran. Jadi ambil dari Al-Quran apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup. Wildan misalnya besok mau diangkat jadi pejabat misalnya. Ya bacalah ayat Quran yang berkaitan dengan jabatan publik itu. Bicara tentang amanah, rendah hati kepada bawahan, kejujuran. Itu sejatinya bagian dari kita menjaga kesakralan dan kesucian Al-Quran. Nih Gus, terakhir Gus, tolong pesannya untuk terutama untuk generasi-generasi muda, generasi milenial maupun generasi Z. Bagaimana sih tips dan triks itu untuk menjadi generasi Qurani gitu Gus? Kesadaran Wildan, bahwa generasi sebelum kita itu pernah menjadi generasi yang unggul, pernah menjadi generasi yang menguasai dunia. Satu ada di bagian timur, itu adalah imperium yang namanya Abbasiyah. Yang satu adalah Umayyah, itu ada di Eropa. Di akhir menjelang abad modern,
Di situ ada Kesultanan Turki Utsmani. Kita pernah berjaya di Andalusia, menguasai begitu banyak ilmu pengetahuan. Dan itu saat umat ini dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pernah melahirkan generasi yang luar biasa. Kalau hari ini kita tidak luar biasa, itu menunjukkan ketidakdekatan kita kepada Al-Quran. Maka pesan untuk kita semua, dekati Al-Quran. Itu adalah kitab hidayah, itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang maha tahu tentang manusia. Ketika kita ingin menjadi manusia yang seutuhnya, maka kita juga harus memahami konsep manusia di dalam Al-Quran, konsep alam semesta, sehingga kita hidup memiliki visi dan misi sesuai dengan untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita nanti di 2045 selain jadi generasi emas, dan juga generasi di Quran. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, pemirsa Mata Hati yang berbahagia, tadi kita sudah mendengar banyak sekali penjelasan tentang mukjizat Al-Quran. Al-Quran yang relevan di setiap waktu dan zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah dijelaskan oleh guru kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.